Ya. Amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang melampaui batas, kafar, orang yang kafir, orang yang melampaui batas, wa asarul hayatad dunya, dan selalu mengutamakan kehidupan dunia, biittibai syahwat, dengan mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu diikutin. Pengen ini itu dan lain sebagainya diikutin terus. Ibadah dia lupakan. Ya, ibadah dia lupakan. Maka orang tersebut adalah neraka jahim sebagai tempatnya. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim yaitu sebagai tempatnya. Itulah orang-orang yang selalu mengejar-ngejar dunia, tidak ada cukup-cukupnya, nafsu diikutin, ibadah dilupakan. Maka orang tersebut adalah orang yang sangat merugi. Sementara di dunia dia senang, hartanya banyak, tapi nanti di sana dia adalah sangat merugi. Sebab harta yang dia tumpuk-tumpuk itu nanti akan dimintakan pertanggungan jawab. Dari mana dapatnya dan kemana disalurkannya. Dapatnya dari jalan yang halal, kemana disalurkannya? Kalau ada orang banyak punya harta, dapatnya dari jalan yang halal, dia salurkan ke jalan yang halal. Kemana tuh ke jalan yang halal? Sebagiannya dia infakkan untuk pembangunan masjid, madrasah, musola. Sebagiannya lagi dia gunakan untuk memberikan hadiah buat fakir miskin, buat yatim, buat orang-orang yang jompo. Dia ngasih hadiah terhadap teman-teman nggak begitu puluh, nggak begitu apa, pelit. Ngasih hadiah terhadap teman bukan tidak ada pahalanya, pahalanya besar. Barang siapa yang royal suka membagi kepada orang lain, nanti akan diroyalkan lagi rezekinya oleh Allah. Makanya kita jadi orang jangan terlalu pelit-pelit banget. Ya, banyak-banyak hadiah sama teman, sama keluarga, sama saudara. Ya, harus royal, murah tangan. Kalau waktu kita kaya raya umpama ya sama saudara kita tangan murah, sama temen tanganmu juga apa murah, sama guru juga ngasih hadiah sama guru murah. Itu umpama andai kata dia jatuh miskin, itu banyak yang ngedoain. Sebab di waktu dia kaya nggak pelit. Tapi kalau di waktu semakin dia kaya semakin pelit, semakin bakhil. Ketika dia jatuh miskin, banyak yang nyukurin. Syukur lo, sobat kemarin lagi kaya. Ya lagi kaya sama gua, apa yang nggak kenal lo. Sekarang lo rasain. Kan begitu nanti dikata gitu sama orang. Sebab di waktu kita kaya, di waktu kita banyak rezeki, pelit. Tuh, begitu jatuh bangkrut lah banyak yang nyukurin. Tuh, syukur lo. Gitu. Mudah-mudahan ya. Rombongan kita nggak ada yang pelit. Amin. 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 Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka dan adapun orang yang takut, nah, orang yang takut perjumpaan kepada Tuhannya, qiyamahu baina yadaihi, yaitu bangkitnya nanti di hadapannya, wanahan nafsa, dan dia mampu mengekang hawa nafsu. Nafsu apa? Nafsu ammaroh. Sebab nafsu itu ada tiga nafsu. Ada nafsu mutmainnah. Nafsu itu adanya di dekat hati kita tuh. Hati kita yang paling dalam namanya fitrah. Suci itu fitrah. Nah, habis apa namanya fitrah, qalbun.
Kolbun, hati. Hati itu di garis kedua dinamakan kolbun, artinya bolak-balik. Bagian yang ketiga baru nafsu. Nafsu di situ ada 3, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawwamah, ada nafsu ammarah. Kalau nafsu mutmainnah lebih dominan pada diri kita, kita pengennya ibadah selalu kepada Allah, selalu infak, menjauhkan maksiat. Sebab nafsu mutmainnahnya lebih dominan yang ada di tubuh kita. Kalau nafsu lawwamah itu 50-50. Orang itu kadang dia tekun ibadahnya, kadang maksiatnya juga getol. Nafsu lawwamah namanya. Ibadahnya tekun, maksiatnya getol. Jadi 50-50 itu. Ada lagi nafsu ammaro, maksiat melulu kepada Allah, ibadahnya jarang. Ini namanya nafsu ammaro. Kalau dia ikutin nafsu ammaroh tersebut, ya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya bukan nafsu ammaroh ya, nafsu mutmainnah. Bila dia ikutin nafsu mutmainnah, ya, dia mampu mengendalikannya daripada yang lainnya. Nafsu mutmainnahnya dia ikuti, maka sesungguhnya surga sebagai tempatnya. Mudah-mudahan nih yang ada di tubuh kita lebih dominan nafsu mutmainnah. Jadi pengennya ibadah melulu, maksiat ogah, infak, murah tangan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya di dalam tubuh kita lebih besar, lebih dominan nafsu mutmainnahnya, sehingga menyerukan kepada kita untuk selalu ibadah, tekun ibadah kepada Allah, dan dapat menjauhkan semua yang dilarang oleh Allah. Kita jauhkan. Mudah-mudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Tinggal sedikit. Yas'alunaka anisa'ati ayyana mursaha. Silakan Bu baca sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anisa'ati ayyana mursaha. Dan mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Fima anta min dzikraha, tentang apakah hingga kamu dapat menyebutkan waktunya. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah dikembalikan ke sesudahannya. Innama anta munziru may yasha, kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pada hari. Shadaqallahul azim. Ya, baik Bu Haji ada ya. Terima kasih. Ya. Kita lihat nih. Sekarang tentang hari kiamat yang ditanyakan oleh orang kafir. Yas'alunaka anis-sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang yang kafir bertanya kepada engkau, hai Muhammad. Kufar Makkah, orang kafir Makkah bertanya kepada Nabi kita, hai Muhammad, anis-sa'ati, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Mata wukuha wa qiyamuha, kapan terjadinya itu hari kiamat? Orang-orang kafir Mekah nanya kepada Nabi kita, kapan Mad itu kiamat, kapan? Kamu kata ada kiamat Mad, kata orang apa? Kafir. Ya dia mau ngomongnya begitu sambil apa tuh, ngelecehin. Manggilnya Mad doang. Mad, kapan kiamat? Katanya ada.
Coba dah gua tungguin. Kata orang Mekah tuh ya namanya songong dia kan memang orang kagak ngerti agama. Ya semacam itu ahlaknya kurang. Nabi kita aja ngomongnya mad aja. Tuh. Ima anta min zikroha. Tidaklah engkau dapat menyebutkannya. Ailaisa indaka ilmuha. Tidaklah kamu mempunyai ilmunya. Tidak tahu. Hatta tazkuroha sehingga engkau menyebutkannya. Jadi engkau tidak tahu kapan itu kiamat. Jadi Nabi kita pun tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Kecuali yang Nabi tahu yaitu tentang tanda-tanda aja. Tanda-tanda akan terjadi kiamat. Tanda-tanda akan terjadi kiamat makanya dijelaskan dalam hadis dia. Inna min asrati sa'ah an yurfa'al ilmu. Sesungguhnya apabila sudah dekat hari kiamat, ilmu diangkat. Ilmu agama. Maksudnya bukan ilmunya yang diangkat. Orangnya yang ngerti ilmu agama kebanyakan meninggal duluan. Yang ngerti ilmu agama. Tinggal orang yang ngerti ilmu umum dah tuh. Tinggal di dunia ini hidup berlama-lama. Orang yang pada punya ilmu, kiai dan lain sebagainya itu kebanyakan mati duluan. Diangkat oleh Allah. Itu kan suatu tanda sekarang sudah banyak. Kiai-kiai itu meninggal. Yang ilmunya luar biasa. Seperti Buya Hamka meninggal. Nggak ada gantinya. Kalau kiai meninggal gantinya tidak ada. Tapi kalau pejabat RT RW meninggal gantinya banyak. Kiai nggak ada gantinya. Ada gantinya nggak seperti dia, cuma kehebatannya. Tuh itu anjur paal ilmu. Wayak surol jahlu banyak orang bodoh. Wayak suwazina menyebar perzinahan. Tuh. Watab nisa'u orang perempuan banyak yang pada hidup. Wayujhabur rijalu orang laki-laki kebanyakan mati. Dikit-dikit yang mati orang laki. Perempuan hidup. Tuh. Sehingga ditentukan nanti pada akhir zaman, pada hari haknya 1 berbanding 50. 1 orang laki, 50 perempuan. Kalau sekarang udah diprediksi 1 berbanding udah 15 sekarang nih. Sedunia ini 1 banding 15 sudah. Laki 1, perempuan 15. Tuh. Sekarang ini. Jadi udah mulai dekat. Kalau kita lihat dari rumus hadis tersebut. Mungkin buat kita tidak ngalamin. Mungkin anak cucu-cucu kita insya Allah baru ngalamin nanti. Kendati pun demikian tetap kita tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sebelum datangnya hari kiamat. Kiamat kubro mungkin kita tidak ngalamin. Kiamat sugro pasti ngalamin. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro itu kita mati sendirian namanya kiamat sugro. Mudah-mudahan kita semua nanti meninggal dunia, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu yaitu mengetahui ilmunya. Yang tahu hanya Allah. Muntaha ilmuha yaitu puncak pengetahuannya. Layak lamuhu gairuhu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Siapa? Allah yang tahu kapan tuh kiamat. Innama anta munziru may yakhshaha. Innama anta munzirum may yakhshaha. Hanya saja engkau sekedar memberikan kabar ancaman. Innama yanfa'u inzaruka, hanya saja bermanfaat ancamanmu itu mayyahsyaha kepada orang yang takut kepadanya, ya khofuha takut kepadanya. Jadi ancaman itu bermanfaat bagi orang yang takut. Kepada orang yang kagak takut tidak ada bermanfaat tuh ancaman. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka pada hari itu melihatnya mereka tidak tinggal fi kuburihim di dalam kuburan, tidak tinggal illa asyatan kecuali hanya sekedar sesorean, au duhaha atau sepagiannya.
Asyata yaumin au bukrotih, sore hari atau paginya. Wasoha idopatut duha ilal asyati, dan sahlah mengidopatkan kalimat duha kepada asyah. Lima bainahuma minal mulabasati idhuma torokon nahar wa hasunali idopati wa uqu'il kalimati fasilah. Jadi ketika mereka nanti dibangkitkan, bangkit dari kubur, mereka mengatakan kami tinggal di kubur hanya sesorean atau hanya sepagian. Ketika nanti sudah datang hari kiamat, dia tinggal di kubur, dia bilang cuma sepotong hari, sesorean atau sepagian. Padahal ratusan tahun mereka sudah tinggal di kubur. Ya mudah-mudahan kapan saja kiamat itu datang kita selalu siap. Jangan ditinggalkan ibadah kepada Allah sesibuk apapun kita. Sebab kalau ditinggalkan ibadah kepada Allah berarti kita dapat murkanya Allah. Bila kita selalu ibadah kepada Allah, pasti Allah selalu meridhoi kepada kita semuanya. Sampai di sini insya Allah, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.